Permisi, Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak. Mari silakan duduk. Terima kasih. Dengan Mbak siapa ya ini? Saya Farah, Bu, yang tadi malam janjian WA itu ke Ibu. Oh, Mbak Farah yang semalam bikin janji sama Ibu katanya pengen Ya, konseling mau gitu konseling, ya. ya, betul. Oke, baik Mbak Farah. Ngomong-ngomong tadi dari mana nih Mbak Farah? Tadi dari rumah temen langsung ke sini karena sekalian ada urusan. Oh gitu, dari rumah teman dulu ya pada Iya, kesini. iya. Oke. Gimana tadi perjalanannya? Lumayan lancar sih, alhamdulillah, Bu, nggak macet. Nggak hujan? Gerimis sedikit-sedikit. Oke, jadi nggak kehujanan ya, Iya, alhamdulillah. Kalian di sini juga mendung dari tadi pagi Iya, sampai sama. sekarang. Di rumah tadi juga mendung. Oke, alhamdulillah. Sebelumnya ini Mbak Farah boleh dulu duduk yang nyaman. Sudah nyaman? Oke. Sebelumnya ini kita perkenalan dulu ya Mbak Farah agar lebih kenal satu sama lain ya. Ibu di sini nama Ibu Eva Nanda Militasani, biasa dipanggil Eva. Ibu di sini sebagai konselor yang akan membantu Mbak Farah menyelesaikan permasalahan Mbak Farah serta memandirikan Mbak Farah. Jadi begitu. Untuk Mbak Farah boleh nih perkenalan dirinya. Baik, nama saya Farah Pratiwi, biasa dipanggil Farah. Saya dari Sidoarjo. Saya juga sudah kuliah sekarang di semester 5 di Adibuana. Oh, di Adibuana yang dekat sini di Menanggal atau Di Ngagel, yang di Ngagel. Oh, yang Ngagel ya. Kalau kuliah gitu PP Mbak, apa kos? PP saya, Bu, cuma 45 menit kok dari rumah. PP, Mbak ambil kelas apa Mbak? Pagi. Pagi ya. Wah, kalau berangkat kuliah pagi gitu berangkatnya harus pagi banget Iya, ya. iya, Macetnya bener, Bu. Surabaya kayak gitu. Benar macet sekali Surabaya. Tapi sempat luringan ya? Iya, Angkat sempet semester 5. Angkatan 2019 berarti. Iya, betul. Oke, berarti sempat merasakan luring ya. Terus ini daring terus masih daring. Sempet sih luring beberapa kali, hanya satu matkul, tapi setelah itu langsung kita tarik lagi. Daring terus sampai sekarang ya. Jadi ya lumayan ya Mbak Iya. Farah nggak harus bangun pagi. Iya. Nggak harus mandi langsung bisa on cam. Bener. Yang penting pakai jilbab Iya, ya. betul. Oke Mbak Farah. Ada plus minusnya. Iya. Ada COVID ini ya. Bener, Bu. Oke, baik. Tujuan Mbak Farah kesini ini kan katanya ingin melakukan Iya, press ingin counseling. Apakah sebelumnya Mbak Farah udah pernah mengikuti press counseling? Sebelumnya dulu sih, Bu, waktu SMK ya, saya pernah ikut konseling kelompok sama teman-teman. Kalau konseling individu gini belum pernah. Belum sih, ini baru pertama kali. Ini baru pertama kali ya, tapi kurang lebih udah sedikit tahu lah Ya, ya. lupa-lupa inilah konseling karena sudah agak lama juga dulu waktu. Oke, kalau begitu Ibu akan jelaskan sedikit mengenai konseling itu seperti apa. Jadi konseling ini adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk membantu mengentaskan permasalahan konseli serta memandirikan konseli agar konseli ini dapat menemukan jalan keluarnya sendiri ketika menghadapi masalah dan tidak bergantung pada konselor. Nah, di sini ini Ibu sebagai konselor dan Mbak Farah sebagai konseli. Bisa dipahami Mbak Farah? Iya, bisa. Oke, baik. Lalu di dalam konseling ini ada asas-asasnya Mbak Farah. Waktu itu pernah dijelaskan? Sedikit, ya agak lupa ingat lah. Oke, baik. Dalam konseling ini ada asas-asasnya. Yang paling penting itu ada asas kerahasiaan. Nah, dalam asas kerahasiaan ini, proses konseling kita ini sangat dijamin kerahasiaannya karena konselor akan menjaga dengan erat apapun pembicaraan yang sudah kita lakukan selama proses konseling agar tidak diketahui oleh orang lain selain Ibu dan Mbak Farah. Bisa dipahami Mbak Farah? Bisa. Oke. Lalu ada juga asas keterbukaan. Nah, di sini sangat diperlukan, sangat penting Mbak Farah untuk terbuka pada Ibu untuk menceritakan permasalahan Mbak Farah agar Mbak Farah nantinya Mbak Farah dan Ibu ini bisa lebih mudah untuk menemukan jalan keluar dan tidak tidak mengalami miskomunikasi atau kesalahpemahaman antara kita gitu ya tentang permasalahan Mbak Farah. Nah, untuk ini Mbak Farah bisa mengerti? Bisa, saya bisa paham. Oke. Selanjutnya ada juga asas kesukarelaan. Nah,
asas kesukarelaan ini itu konseli atau Mbak Farah itu datang mengikuti proses konseling atas kemauannya sendiri atau tanpa paksaan dari pihak lain. Nah, di sini nih Ibu mau tanya nih, Mbak Farah mengikuti proses konseling kali ini itu atas kemauan Mbak Farah sendiri atau ada orang tua atau teman Mbak Farah yang meminta Mbak Farah untuk mengikuti proses konseling? Kalau kali ini sih saya sukarela Bu, karena kemauan saya sendiri, karena saya benar-benar ingin sekarang menemukan jalan keluar dari masalah saya. Seperti itu. Oke, baik, bagus sekali Mbak Farah. Alhamdulillah kalau ini atas dasar kemauan Mbak Farah sendiri. Jadinya nanti kita selama melakukan proses konseling ini Mbak Farah bisa leluasa dalam menceritakan dan mengikuti proses konseling sampai selesai. Jadi Mbak Farah, apakah Mbak Farah sudah siap untuk tahap selanjutnya? Ya, sudah siap. Oke, baik. Sebelumnya kita buat kontrak waktu dulu ya Mbak Farah untuk setiap pertemuannya ini. Kira-kira menurut Mbak Farah 30 sampai 45 menit ini pas yang mana? Pasnya yang Mbak Farah seraknya yang mana nih yang sesuai sama Mbak Farah? Kalau misalnya 30 menit gimana? 30 menit boleh cukup kok insya Allah. Dan untuk pertemuan kita ini kan tidak bisa ya dilakukan satu kali pertemuan kali ini terus selesai gitu permasalahan Mbak Farah, nggak bisa. Jadi untuk setiap pertemuannya ini kira-kira Mbak Farah mau 1 kali seminggu, 2 kali seminggu, atau menyesuaikan pertemuan Mbak Farah? Menurut saya sih seminggu 1 kali saja, dan mungkin untuk harinya mungkin bisa menyesuaikan saja Bu ya. Oke, untuk harinya menyesuaikan ya. Kalau begitu kita sepakati untuk setiap pertemuannya ini kita lakukan selama 30 menit dan dilakukan 1 minggu 1 kali. Untuk harinya menyesuaikan karena pasti jadwalnya itu ya betul. Jadwal kuliahnya ini masih banyak yang suka ganti-ganti gitu, kadang ganti hari, kadang ganti. Iya, Ibu Moti, soalnya daring ini ya, jadi kayak fleksibel gitu dosennya. Oke, baik, kalau begitu bisa kita mulai Mbak Farah. Bisa. Mbak Farah, Ibu persilakan untuk menceritakan permasalahan Mbak Farah yang mengganggu Mbak Farah sehingga Mbak Farah ingin melakukan proses konseling ini. Jadi saya itu punya temen Bu ya, temen saya itu anaknya itu suka gak on time gitu loh Bu. Kalau kita lagi ada acara atau apapun yang bersangkutan dengan dia, itu dia tuh mesti selalu datang yang paling akhir kayak gitu. Jadi saya kayak kesel aja gitu. Wah, ini kok mesti ngaret sih, dan yang kalau ditanya ini tuh mesti jawabannya ya gak apa-apa sih, aku pengen ngaret, aku pengen telat kayak gitu. Kan juga kasihan teman-teman yang lain yang udah datang dari awal, dan kita juga udah merencanakan apa ini kegiatan yang mau kita lakukan tuh ngapain aja kayak gitu kan. Jadi kasihan juga sama teman-teman yang udah datang awal kayak gitu. Oke. Ibu ngerti. Untuk temannya Mbak Farah ini yang nggak on time ini kira-kira telatnya itu kira-kira 10 menit, 5 menit atau bagaimana Mbak? Telatnya itu keterlaluan Bu, bisa sampai 20 menit, 25 menit, 30 menit bahkan pernah. Itu selalu? Iya, setiap kita janjian itu mesti dia itu apa datang terakhir sendiri kayak gitu. Oke, baik. Apakah Mbak Farah itu pernah menanyakan kenapa si teman Mbak Farah tersebut datangnya terlambat terus? Dia sih cuma bilang ya nggak apa-apa, aku pengen aja kayak gitu. Terus saya bilang, loh kamu nggak kasihan tak sama teman-temanmu yang udah datang awal? Loh kalau memang mereka udah datang awal dan mau mulai ya nggak apa-apa, mulai aja, aku tinggalin kayak gitu, aku tinggal aja. Oh gitu. Ya, kayak meremehkan kayak gitu. Ibu mengerti. Lalu untuk temannya Mbak Farah ini teman dari kecil atau teman yang baru kenal barusan? Iya, memang teman dari lama saya, dari SD mungkin. Dari SD sudah berteman, SMP SMA kita misah, kuliah juga dia jauh di Jogja, dan baru-baru kali ini balik kemarin waktu rame-ramenya COVID itu dia baru balik, berpulang. Nah sejak saat itu kalau kita ada acara sama dia selalu dia ngaret Bu. Kadang-kadang itu
saya sampai terheran-heran juga kenapa sih kok malah kok suka ngaret itu, kenapa loh, kenapa kok nggak suka on time aja, seenggaknya kalau ngaret lah jangan keterlaluan kayak gitu loh Bu. Oke. Eh, jadi inti permasalahannya Mbak Farah ini, teman Mbak Farah itu suka ngaret, jadi merugikan Mbak Farah dan juga teman-temannya Mbak Farah yang lain yang Betul. datangnya selalu tepat waktu atau lebih awal. Betul. Mbak Farah. Hmm, lalu apakah itu Mbak Farah alasannya hanya karena itu atau tidak ada alasan lain kenapa teman Mbak Farah seperti itu? Dulu tuh sempat saya tanyain lagi Bu, misalnya sempat saya ajak ngobrol berdua, kamu kenapa sih kok mesti telat, kok mesti suka ngaret gitu loh, kenapa kok nggak suka on time, atau kalau ngaret ya jangan keterlaluan kayak gitu kan. Ya sebenarnya dulu itu aku nggak pernah ngaret lah, waktu aku di Jogja sama teman-temanku kuliah gitu kan, setiap aku keluar tuh aku yang paling on time gitu loh, maksudnya dia yang paling cepat gitu loh. Tapi kok temen-temenku suka ngaret, ya pada akhirnya ya wes aku ikut deh, kayak katotan sama temen-temennya kayak gitu. Oke, jadi awal mulanya itu karena itu ya mungkin Mbak Farah, karena terbiasa sama teman-temannya yang di Jogja ngaret, jadi dia kayak ke bawah sampai sekarang. Betul. Apalagi kan teman deket ya dari kecil ya, jadi kayak ya udahlah sama si itu aja gitu, jadi kayak gampangin. Oke. Apakah Mbak Farah sudah pernah memberikan kayak apa ya, bilangin si teman Mbak Farah tersebut? Kalau bilangin sih saya juga setiap dia ngaret tuh saya nggak kurang-kurang, maksudnya nggak kurang-kurang untuk ngingetin dia, kamu jangan ngaret kok, oh, kasihan loh teman-teman yang lain kayak gitu kan, kasihan mereka udah nunggu, kasihan mereka udah apa ya udah siap-siap dari awal, mungkin dari pagi bahkan kan, dan cuma iya bener kalau yang cewek kan kadang-kadang tuh ya sampai nunggu kamu jemput, sampai harus jemput kamu juga itu jemput sampai, juga loh iya Bu, kadang-kadang kalau kita udah capek nunggu ya wes salah satu dari kita itu mesti jemput dia. Gitu. Jadi biar dia ndang cepet ndang berangkat kayak gitu loh Bu. Oke, berarti udah pernah kayak dikasih pengertian gitu, udah pernah ya Mbak Farah. Lalu kira-kira nih Mbak Farah, menurut Mbak Farah apa yang bisa membuat teman Mbak Farah ini cerai kira-kira untuk menyelesaikan masa ini? Dulu sih pernah Bu ya, apa namanya, dia itu ditinggal, maksudnya kalau kita ada acara sama dia kan ngaret kan bener keterlaluan ngaretnya, terus tinggal aja lah, nanti kita share log ke dia biar datang sendiri kayak gitu. Tinggal berarti tinggal kita share log ke dia biar dia datang sendiri kayak gitu loh. Itu pun juga dia malah kayak lama-lamain gitu loh, malah mana sih, sampai kita pun hampir sudah mau selesai di tempat tersebut, dia itu kadang baru datang atau kadang sudah datang 15 menit yang lalu kayak gitu. Jadi kayak ya apa ya Bu ya, meskipun kita tinggal pun dia juga bodo amat kayak gitu loh. atau pernah mungkin sampai itu nggak jadi ikut atau kalau nggak jadi ikut sih nggak pernah, karena saya sama teman saya juga nggak tega Bu ya, kan kita juga jarang ketemu, jarang main, dan kalau sampai ditinggal itu juga nggak apa, sampai dia apa nggak ikut itu juga kayak emang gitu loh. Jadi ya itu tadi, kita ada salah satu yang jemput biar dia tetap ikut. enak ya jemput terus. Iya itu, nah kadang juga kita juga capek kan, kok jemput terus kok. Saya juga kadang itu kalau disuruh teman-teman, kamu aja loh Far yang deket, males wes. Kadang gitu, males wes, kamu aja gantian ngomong gitu kan. Nah ya udah capek sih. Oke. Mbak Farah ini pernah nggak sih kayak sedekat apa sih Mbak Farah sama teman Mbak Farah yang itu? Deket sih ya, karena udah dari kecil Bu ya, karena jadi ya udah deket banget sih, bahkan juga deket sama orang tuanya juga kayak gitu. Pernah nggak ngomong sama orang tuanya? Kalau ngobrol-ngobrol biasa sih pernah, dan apa namanya, belum sempat apa ngomongin yang masalah dia suka ngaret itu, belum sempat sih. Belum sempat ngomong ke orang tuanya ya. Oke, baik Mbak Farah. Kira-kira nih, menurut Mbak Farah, apa yang bisa Mbak Farah lakukan untuk membuat
teman Mbak Farah tersebut itu sadar lah, hanya jeda biar menghargai waktu Mbak Farah dan teman-teman yang lain. Baik ya, jadi itu anaknya tuh nurut sih sebenarnya sama orang tuanya. Dan apa ini namanya, saya juga kadang-kadang ngobrol kan sama orang tuanya juga, dan ngobrol kadang-kadang ya cerita tentang si ini loh tante kayak gini kadang-kadang kayak gitu. Tapi saya belum pernah sampai cerita sih. Mungkin kalau saya cerita mungkin orang tuanya juga bisa membantu sih supaya si teman saya itu bisa on time, bisa nggak ngaret, bisa lebih kan, karena di rumah sama orang tuanya mungkin bisa lebih mengingatkan lagi, kan kamu bisa mau keluar sama ini jadi kamu harus ada ini. Jadi kayak mungkin bisa lah ya saya sampaikan ke orang tuanya supaya si teman saya tersebut itu tidak ngaret lagi. Iya, itu bagus sekali Mbak Farah, itu bisa dicoba. Kira-kira nih Mbak Farah gimana nanti ngomongnya sama orang tua teman Mbak Farah? Ya langsung aja, karena kan kita udah, saya juga ngerasa dekat, udah kayak ibu saya yang kedua gitu kan. Jadi ya mungkin saya langsung ngomong aja, tante ini lo nggak tahu on time kalau ketemu sama anak-anak kalau mau keluar, tolonglah tante yang ngomong yang ngingetin ke si ini kalau jangan ngaret lagi, kasihan teman-teman yang lain. Mungkin kayak gitu, mungkin ibunya juga bisa lebih memberi pengertian ke dia kan, ibu bisa biar dia itu nggak ngaret gitu. Iya, bisa itu bagus sekali Mbak Farah. Dan Mbak Farah ini iya masalah, karena Mbak Farah juga udah dekat kan ya, otomatis pasti udah berani untuk berbicara sama orang tuanya teman Mbak Farah itu. Bagus sekali Mbak Farah. Jadi di sini Mbak Farah sudah menemukan jalan keluar dari masalah teman Mbak Farah ini ya. Mbak Farah bisa menemui orang tuanya dan membicarakan tentang masalah ini agar orang tuanya itu dapat memberikan pengertian untuk anaknya agar tidak ngaret lagi. Ya mungkin kalau memang dengan orang tuanya mungkin ya dia bisa nurut dan bisa mengerti lah ya kan. Kalau kan apa ini namanya, kalau sama teman kan mungkin dia juga kayak ngeremehin kayak gitu loh kak, ya usah bukan teman-temanku aja kok, kamu nggak mau ya wes, kamu nggak mau nunggu ya sudah tinggal, kalau nunggu ya ditunggu kayak gitu kan. Jadi sama orang tua mungkin dia bisa nurut sih. Oke. Lagian kan kalau orang tua udah bilang gitu pastinya kayak udah penting lah ya. Iya betul. Dan si teman Mbak Farah ini pasti juga butuh temen gitu loh. Kalau butuh apa-apa juga larinya ke temen. Kalau apa namanya, kalau nggak punya temen ya gimana ya, apalagi udah teman dekat terus ngejauh gitu kan kasihan juga. Masa cuma gara-gara nyepelein atau ngeremehin orang gitu jadi kehilangan teman-temannya yang deket gitu. Jadi ini juga nggak baik ya sifatnya temannya Mbak Farah tersebut yang molor tersebut, jadi dia bisa nggak disukai teman-temannya. Iya betul. Dan bisa menjauh semua nanti. Iya, bener-bener capek loh bu teman-teman saya itu, saya sampai bingung. Saya juga bingung kan. Terus aku kudu gimana kan, kadang-kadang saya juga tanyakan ke teman-teman saya. Ya apa, maksud kamu nggak ada jalan keluar sih? Ya saya juga bingung lah ya, kalian juga mikir, saya kadang-kadang juga sampai debat kan gara-gara cuma mikirin anak satu tadi kayak gitu loh. Oke, Bu bisa mengerti. Oke, untuk itu berarti kita sudah menemukan ya, Mbak Farah sudah menemukan penyelesaian dari masalah ini, masalah Mbak Farah ini. Jadi nanti ini Mbak Farah bisa dicoba untuk seminggu ke depan. Nanti Ibu akan memantau bagaimana perkembangan Mbak Farah, kapan Mbak Farah bicaranya dan bagaimana respon orang tuanya dan seperti apa perkembangannya. Nanti kita juga bisa bahas pada pertemuan selanjutnya apabila diperlukan ya Mbak Farah. Kalau begitu mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini Mbak Farah, karena Mbak Farah sudah menemukan solusi dari masalah Mbak Farah dengan baik dan sangat aktif sekali Mbak Farah ya dalam proses konseling ini. Ibu sangat berterima kasih karena memudahkan Ibu untuk membantu Mbak Farah. Berarti ini kalau misalnya nanti ada progres mungkin bisa saya lapor ya biar tahu apa ini namanya, biar tahu prosesnya seperti apa, biar tahu jalannya ini seperti apa.
Iya, nanti ibu pasti akan selalu memantau Mbak Farah. Mungkin nanti kita bisa telepon atau sudah WhatsApp saja setiap malamnya ya Mbak Farah. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena Ibu sudah membantu saya untuk menemukan jalan keluar saya sendiri dengan cara saya sendiri juga. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk bertemu dengan saya, melakukan konseling. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau begitu saya pamit dulu Bu ya. Ya Mbak Farah, terima kasih ya Mbak Farah. Ya, sama-sama Bu. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.